dari kelompok pertama ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang asesmen portofolio. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lentara sendiri, saya selalu moderator, dan ini rekan-rekan saya. Ya. Perkenalkan, saya Desman Sembiring, saya sebagai penting. Perkenalkan, nama saya Intusanin Mani, saya sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Intusanin Sembiring, saya sebagai pemegang. Jadi di sini saya akan menerangkan latar belakang dari materi kami, yaitu asesmen portofolio adalah bentuk penilaian yang dilakukan melalui pengumpulan hasil karya peserta didik secara sistematis dalam kurun waktu tertentu. Portofolio ini berisi evidensi pencapaian belajar seperti tugas, proyek, refleksi, dan hasil tes yang menunjukkan perkembangan kemampuan, keterampilan, serta pemahaman peserta didik. Menurut Arenda 2008, portofolio adalah kumpulan karya yang mencerminkan usaha, kemajuan, dan pencapaian peserta didik dalam satu atau lebih bidang. Sementara itu, Dekiknas 2007 menafsirkan asesmen portofolio sebagai penilaian berdasarkan karya yang terorganisir untuk menunjukkan perkembangan peserta didik dalam rangka tertentu. Baik. Selanjutnya ialah berbeda dari asesmen tradisional yang hanya menilai hasil akhir. Asesmen portofolio menekankan proses belajar secara berkelanjutan, bersifat autentik karena berbasis kegiatan nyata, dan formatif karena memberikan umpan balik selama pembelajaran berlangsung. Konsep dasarnya meliputi 1. Keterampilan aktif peserta didik dalam memilih karya dan melakukan refleksi. Yang kedua, penilaian berkelanjutan selama proses belajar. Yang ketiga, kolaborasi antara guru dan peserta didik dalam menentukan kriteria. Yang terakhir atau yang keempat ialah refleksi diri untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar. Dengan demikian, asesmen portofolio tidak hanya mengukur pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk sikap tanggung jawab, rasa percaya diri, serta kemampuan reflektif peserta didik. Baik, selanjutnya yang tujuan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Fani. Berikutnya yaitu tujuan. Ada tujuan utama asesmen portofolio adalah untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik secara menyeluruh dan berkelanjutan, mendokumentasikan perkembangan kemampuan dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotor, serta mendorong refleksi diri dan motivasi belajar. Selain itu, asesmen ini memberikan informasi yang akurat bagi guru dan orang tua. Menurut Paulson dan Mayer 1991, portofolio merupakan kumpulan karya yang disusun secara sengaja untuk menunjukkan usaha, kemampuan, dan pencapaian peserta didik secara utuh. Selanjutnya ialah manfaat dari portofolio yang akan dibacakan oleh Kak Seren. Baik, saya akan membahas tentang manfaat dari asesmen portofolio bertujuan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta mendorong keterlibatan aktif, refleksi diri, dan motivasi belajar. Menurut Paulson et al. Pada tahun 1991, portofolio adalah kumpulan karya yang menunjukkan usaha, perkembangan, dan pencapaian siswa secara bermakna. Manfaatnya antara lain: pertama, bagi peserta didik meningkatkan tanggung jawab, kesadaran diri, kreativitas, serta kemampuan refleksif. Kedua, bagi guru menyediakan data autentik, memantau perkembangan siswa, dan mengevaluasi strategi pembelajaran. Yang ketiga, bagi orang tua memberikan sebuah gambaran jelas tentang perkembangan anak dan memperkuat kerjasama dengan sekolah. Asesmen ini selaras dengan pendekatan asesmen learning, di mana peserta didik terlibat aktif dalam menilai dan memahami
pelajarnya sendiri. Selanjutnya adalah prinsip asesmen portofolio yang akan dikerjakan oleh YouTube. Di sini kita masuk ke slide yang mengenai prinsip asesmen portofolio. Asesmen portofolio didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin penilaian yang autentik, berkelanjutan, dan bermakna. Prinsip utamanya meliputi yang pertama, berorientasi pada proses bukan hanya hasil akhir. Yang kedua, keterlibatan aktif peserta didik dalam menyusun dan merefleksikan portofolio. Yang ketiga, bersifat reaktif, mendorong refleksi dan pembelajaran mandiri. Yang keempat, kontinuitas dikembangkan secara berkelanjutan. Yang kelima, individualitas menyesuaikan penilaian dengan karakteristik masing-masing siswa. Yang keenam, kolaboratif melibatkan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua. Yang ketujuh, autentik menilai keterampilan nyata yang relevan dengan kehidupan. Prinsip-prinsip ini memastikan asesmen portofolio berfungsi sebagai alat pembelajaran yang efektif, bukan sekedar evaluasi. Selanjutnya adalah implementasi asesmen portofolio dalam kurikulum Merdeka yang akan dibahas oleh rekan saya. Berikutnya yaitu implementasi asesmen portofolio dalam kurikulum Merdeka. Adapun yang pertama yaitu relevansi dengan kurikulum Merdeka. Asesmen portofolio sejalan dengan prinsip kurikulum Merdeka karena berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menghargai proses melalui dokumentasi proses belajar. Yang kedua yaitu dukungan terhadap prinsip dasar, di mana portofolio memberi ruangan untuk pengembangan potensi individu, menghargai proses belajar, dan memperkuat karakter serta kompetensi siswa secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu langkah-langkah implementasi, yang dimana yang pertama itu adalah menentukan tujuan dan jenis portofolio. Yang kedua yaitu menetapkan kriteria penilaian bersama siswa. Yang ketiga yaitu mengumpulkan bukti hasil belajar. Keempat, memimpin refleksi diri. Kelima, mendorong self dan peer assessment. Dan keenam yaitu memberikan umpan balik membangun. Dan yang keempat yaitu contoh implementasi. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa menyusun artikel opini lengkap dengan proses perencanaan, revisi, dan refleksi sebagai bagian dari portofolio. Yang kelima yaitu manfaat implementasi. Ada yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan kemandirian. Yang kedua yaitu menyediakan data autentik untuk pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan kompetensi sosial emosional. Dan keempat yaitu mendukung pencapaian profil belajar Pancasila seperti kritis, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya adalah contoh asesmen portofolio yang akan dikerjakan oleh rekan saya. Sekarang kita akan membahas tentang contoh asesmen portofolio. Di sini kami mengambil dari pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia pada SD. Contoh asesmen portofolio. Contoh asesmen portofolio untuk pola mata pelajaran bahasa Indonesia pada topik menyusun teks cerita pendek bertujuan agar siswa mampu menuliskan cerita berdasarkan pengalaman pribadi secara terukur dan juga jelas. Isi portofolionya diantaranya adalah meliputi sketsa ide ceritanya, draft ceritanya, komentar dari sang guru dan juga teman, ada hasil review, teks akhir, dan juga refleksi pada siswa. Pada rubrik penilaiannya, guru akan menilai ide cerita yang diberikan, struktur dari yang dituliskan, bahasa yang dipakai, kreativitas pada siswa, serta kerapihan pada siswa saat mengerjakan portofolio tersebut, yang dimana dengan dibuat secara muatabel dengan pemberian skor 1 sampai 4, dimana dengan keterangan 1 itu kurang paham, yang kedua itu cukup paham, yang ketiga baik dalam memahami, yang keempat sangat paham. Catatan untuk sang guru adalah siswa bisa memilih karya terbaik untuk dipamerkan. Portofolio dapat ditunjukkan kepada orang tua dan juga guru agar dapat mendapatkan umpan balik atau stiker motivasi. Dan contoh rubrik ini adalah sudah ada pada makalah kami. Baik, di sini kami sudah bisa memaparkan materi
kami. Jika ada teman atau rekan yang bertanya, kami silakan sih karena dari kelompok mana. Banyak pertanyaan. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Di sini teman saya Pak Ani akan menjawab pertanyaan dari Cici. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cici. Di mana pertanyaannya adalah apa kelebihan portofolio dibandingkan asesmen lain seperti ujian tertulis. Jadi kelebihan portofolio dibandingkan dengan metode asesmen lainnya seperti ujian tertulis yaitu antara lain menilai proses bukan hanya hasil akhir. Di mana portofolio menunjukkan perkembangan belajar siswa dari waktu ke waktu, bukan hanya hasil akhir seperti pada ujian tertulis. Yang kedua yaitu lebih otentik dan kontekstual, di mana portofolio menampilkan hasil kerja nyata siswa dalam berbagai bentuk seperti tulisan, proyek, karya seni, laporan, dan lain-lain, yang lebih mencerminkan kemampuan sebenarnya dalam konteks kehidupan nyata. Berikutnya yaitu mendorong refleksi diri, di mana siswa dapat merefleksikan kemajuan dan kesulitan yang dialami selama proses belajar, sehingga mendukung pembelajaran yang bermakna dan berdiri. Apakah teman kami Cici dapat menerima jawaban dari kami? Terima kasih Cici. Oh, dari terusnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua yang diberikan oleh rekan kita Yudi. Pertanyaannya adalah, bagaimana asesmen portofolio dapat diintegrasikan dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran? Di sini kami dapat beberapa. Satu, menyesuaikan isi portofolio dengan kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajaran. Di mana jika tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu meneruskan tes deskriptif, maka pada portofolio bisa berupa hasil tulisan siswa dalam berbagai tahap tersebut. Kedua, merancang kegiatan belajar yang mendukung pengumpulan tugas portofolio. Contohnya adalah kegiatan dalam melakukan suatu proyek, membuat laporan, ataupun presentasi. Ketiga, menggunakan rubrik penilaian yang terpadu dengan indikator kurikulum, di mana guru membuat suatu penilaian atau rubrik penilaian berdasarkan indikator yang sudah ditentukan. Keempat, mengintegrasikan dalam penilaian formatif dan formatif. Kelima, membiasakan refleksi diri pada siswa. Contohnya dalam memberikan suatu refleksi portofolio. Dan terakhir adalah melibatkan siswa secara aktif dalam penyusunan dan juga memilih model belajar serta menjelaskan karya yang dimaksud dalam portofolio. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah ada penambahan? Baik, ini kami sudah selesai memperkenalkan kami. Kami akan menggunakan materi kami, yaitu asesmen portofolio adalah penilaian autentik yang menekankan proses dan hasil belajar secara menyeluruh. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen ini relevan karena mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa, mendorong refleksi, kreativitas, serta penguatan karakter. Dengan penerapan yang tepat, guru dapat memahami perkembangan siswa secara lebih utuh dan siswa menjadi lebih bertanggung jawab atas proses belajarnya. Jadi sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan dari kami mohon maaf. Terima kasih.